Hai, jumpa lagi bersama saya Aksan Prawira di Data Dalam Fakta. Kali ini Data Dalam Fakta akan mengulas fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Inilah Data Dalam Fakta. Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira. Jauh sebelum Genghis Khan yang banyak menaklukkan wilayah di Asia maupun Eropa, atau Napoleon Bonaparte yang mengobrak-abrik Eropa dengan strategi tempurnya, di Tiongkok telah muncul seorang yang sangat ahli dalam strategi tempur. Ia adalah Sun Tzu, seorang jenderal perang terbaik sepanjang sejarah manusia. Sun Tzu dikenal sebagai seorang yang handal dalam menyusun strategi perang. Bahkan perang jenis apapun yang menggunakan taktiknya akan berakhir dengan kemenangan. Faktanya, berdasarkan catatan dari sejarawan Sima Shun, Sun Tzu yang hidup sekitar tahun 545 hingga 470 sebelum Masehi adalah seorang jenderal militer di Kekaisaran Tiongkok. Ia mengabdi pada masa pemerintahan Kaisar Wu di Kerajaan Xi. Selama mengabdi, pemikiran dan kepemimpinannya berkontribusi sangat besar bagi kekaisaran. Sosoknya dikenal sangat efisien, bijaksana, dan memiliki pribadi yang unik. Ia menanamkan keyakinan bahwa sebuah kekuatan intelektual dan moral manusia merupakan hal yang terpenting dan menjadi penentu keberhasilan seorang pemimpin. Karir yang dijalani oleh Sun Tzu bukanlah segampang yang orang kira. Ia menjalani masa-masa berat, hingga akhirnya bisa menduduki posisi puncak sebelum dipercaya oleh kerajaan Wu. Ia memperlihatkan segala taktik strategi perangnya di hadapan raja agar tidak dicap hanya manis di mulut saja. Dan benar saja, menurut sejarawan Sima Shun, Sun Tzu berhasil membuktikan segala taktik dan teori perangnya yang hebat. Ia memenangkan perang yang awalnya dianggap sangat mustahil untuk dimenangkan. Berkat kepemimpinannya di perang ini, karirnya semakin meningkat, bahkan ia diangkat menjadi jenderal perang tertinggi yang pernah ada di Tiongkok. Berbekal pengalamannya dalam menyusun strategi perang dan juga taktik yang dilakukan di lapangan, Sun Tzu akhirnya menulis sebuah buku yang dikenal dengan The Art of War. Buku ini menjadi bacaan penting kaum militer di Tiongkok sejak dinasti Zhou, Qi, Qin, Chu, Han, Wei, dan Yan. Semua kerajaan dan dinasti yang mengontrol Tiongkok bagian timur menggunakan bukunya sebagai buku teks wajib. Apa yang ditulis oleh Sun Tzu menginspirasi banyak sekali pemimpin dunia. Sebut saja Mao Zedong dari Tiongkok, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika, dan beberapa petinggi militer dari Jepang, semua menggunakan konsep dari Sun Tzu untuk memperoleh banyak sekali kemenangan. Di era yang lebih modern, perang yang dimaksudkan jadi lebih meluas, tidak hanya yang menggunakan senjata, bahkan di dunia bisnis pun juga menggunakan strategi dari Sun Tzu. Banyak sekali manajemen bisnis dunia yang menggunakan cara kerja dari The Art of War untuk mampu bersaing dengan banyak lawan bisnis. Yang terbaru, teknik ini bahkan diadaptasi untuk permainan olahraga rugby. Demikian Data Dalam Fakta kali ini. Sampai jumpa di Data Dalam Fakta berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami dapat menghadirkan konten-konten yang bermutu dan terbaik untuk Anda. Sampai jumpa. Demikian Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira.